Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini, untuk anak-anakku kelas 10, SMA Negeri 1 Ciranjang, kurikulum guru penggerak, kita akan mencoba belajar bersama-sama tentang tema pertama, yaitu mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Ya. Saya berharap mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini atau kali ini sehingga kita eh, bisa terus meneruskan pembelajaran di SMA Negeri 1 Ciranjang ini. Meskipun pada masa pandemi COVID-19 kalian tetap sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang berbahagia dan tetap semangat ya. Kita mulai sekarang dengan keanekaragaman gen ya. Kalau kita perhatikan di slide yang telah saya share atau telah ada tampil di video kali ini ada sebuah gambar ya, bentuk gambar. Ini warna ungu, warna merah, kemudian oranye ya, warna kuning dan biru ya. Dan masing-masing saya beri nama A, kemudian B, C, dan ini adalah D ya, ini terhalang ya, ini D. Nah, kalau kita perhatikan di sini saya anggap ini ada satu A, satu B, satu C, dan satu D ini adalah melambangkan atau melabelkan gen ya, ini adalah gen. Nah, jadi warna ini, bentuk ini karena ada gen 1A. Warna oranye ini dan bentuknya kotak seperti ini adalah karena ada gen 1B. Kemudian ada bentuk kotak seperti ini karena ada gen 1C dan seterusnya. Nah, karena ada gen 1A, gen ini kan bisa mengekspresikan sifat yang bisa kita lihat dari luar ya. Jadi gen itu memiliki kemampuan mengekspresikan dan kita kenal dengan istilah fenotip ya, sifat yang tampak dari luar. Nah, dengan adanya gen 1A, maka fenotipnya adalah akan seperti ini ya. Gen 1B juga akan seperti ini ya. Termasuk juga kalau ekspresi gennya 1C, maka warna akan seperti ini ya. Yang 1D ekspresi gennya adalah seperti ini ya. Nah, kalau kita misalnya eh, kita hubungkan dengan makhluk hidupnya, maka ini akan menjadi seperti ini, gitu kan. Ya, misalnya kalau yang A kita ganti dengan eh, manusia, ras manusia seperti ini, ya. Ini akibat dari gennya 1A. Jadi dengan gen 1A, tampilannya adalah seperti ini. Sifat nampak dari luarnya. Dengan 1B, gen 1B, maka fenotipnya akan seperti ini. Dengan 1C, maka fenotipnya akan seperti ini. Dan yang terakhir ini adalah yang australoid ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, ini adalah bentuk dari keanekaragaman gen ya. Jadi ini sama-sama manusia ya, sama-sama manusia. Ini ras negroid, ini ras mongolid, ini ras kaukasoid, dan yang terakhir adalah australoid. Itu karena mereka memiliki gen yang sama ya, satu ya. Cuma ada variasi sedikit yaitu 1A, B, C, D sehingga mengakibatkan ada perbedaan dalam tampilan. Nah, inilah yang dimaksud dengan keanekaragaman gen ya. Jadi keanekaragaman gen itu terdapat pada satu spesies yang sama. Dan ini adalah beberapa ras ini adalah spesiesnya adalah Homo sapien ya. Jadi yang dimaksud dengan keanekaragaman gen adalah variasi dalam tampilan bentuk,
ukuran, rasa, misalnya kalau di dalam buah-buahan, dan lain-lain akibat dari ekspresi gen yang berbeda. Dan itu terjadi dalam satu spesies, seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi dengan adanya gen 1A ini, itu ekspresi gennya, fenotipnya seperti ini. Ada 1B seperti ini ya. 1C menjadi seperti ini dan yang 1D menjadi seperti ini ya. Ini ada kesamaan yang cukup banyak ya karena mereka memiliki gen yang sama yaitu satu ya. Satu. Dan inilah yang dimaksud dengan keanekaragaman gen. Beberapa contoh keanekaragaman gen misalnya terdapat pada kucing ya. Kucing, di sini kucing ada kucing Angora, kucing Persians, Ragdoll, Somali, Birmans. Ini kucing ini itu memiliki nama spesies Felis speciosa ya. Felis speciosa. Jadi genusnya sama ya. Kemudian anjing misalnya ada Bulldog, Beagle, Dalmatian, Poodle, dan Pug ya. Ini adalah memiliki genus yang sama yaitu Canis speciosa. Kemudian pada tanaman ada mangga golek, mangga aromanis, mangga simana lagi, mangga gedong ya. Ini genusnya adalah Mangifera ya dengan spesies Mangifera speciosa ya. Kemudian jeruk, ada jeruk Garut, jeruk ragi, Pontianak, Bali, itu spesiesnya adalah Citrus speciosa. Kita belajar sekarang ke keanekaragaman jenis ya. Nah, untuk keanekaragaman jenis kita perhatikan di sini saya ada 4 bentuk sama ya, A, B, C, D, E. Bentuk A-nya seperti ini, kita perhatikan, bentuk B-nya berbeda juga seperti ini. Yang C juga sama seperti ini, yang D juga sama ya. Nah, ini gen 1A2, 23B misalnya. Ini 24C, 25D. Ini kan ada angka 2-nya semuanya. Artinya dengan angka 2 ini masih memiliki kesamaan ya. Tetapi karena ada 1A, 3B, 4C, 5D, ini nanti penampilannya menjadi berbeda. Dengan gen yang berbeda seperti ini ya. Dengan gen yang berbeda seperti ini ya, ini kan berbeda ya. 1A2, 23B ya, kemudian 24C dan 25D. Ini kan berbeda tetapi masih ada persamaan ya. Sehingga bentuknya dengan gen seperti ini ekspresi gennya atau fenotipnya adalah berbeda gitu kan. Jadi seperti ini dengan gen 1A2 ini fenotipnya seperti ini. Yang ini menjadi seperti ini ya. Kemudian yang 24C fenotipnya jadi seperti ini. Kemudian yang 25D fenotipnya seperti ini gitu kan. Nah, kalau kita dicontohkan pada tumbuhan misalnya keanekaragaman jenis itu bisa dilihat misalnya pada pohon kelapa, pohon aren, kemudian pinang dan ini adalah palem yang terakhir. Ini ada persamaan ya. Kenapa mereka memiliki persamaan? Karena ada gen yang sama. Tetapi juga mereka memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya dibandingkan dengan keanekaragaman gen itu keanekaragaman gen itu persamaannya lebih banyak. Tapi kalau keanekaragaman spesies atau jenis itu perbedaannya persamaannya lebih sedikit dibandingkan dengan keanekaragaman gen. Akibatnya kalau kita perhatikan fenotip dengan yang terjadi pada keanekaragaman spesies atau jenis itu agak berbeda ya. Baik itu dari penampilan, ukuran, bentuk buah itu berbeda. Meskipun memiliki masih ada kesamaan. Kenapa masih memiliki kesamaan? Karena mereka masih memiliki gen nomor 2. Ada gen yang sama di antara tanaman-tanaman ini ya. Masih ada gen yang sama. Ini ada nomor 2 di sini. Gen 2 ya. Kemudian gen 2 ini masih ada. Sehingga ini masih ada persamaan di antara tanaman ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan keanekaragaman jenis. Jadi apa yang dimaksud dengan keanekaragaman jenis?
yaitu adalah variasi yang terdapat pada makhluk hidup atau antar spesies dalam satu famili. Ya, jadi kalau ini itu dalam satu famili ya. Kalau tadi kan dalam satu spesies ya atau genus yang sama ya. Contoh keanekaragaman jenis misalnya pada famili Papilionaceae. Ini pada kacang panjang, kacang kedelai, atau suuk, atau kacang tanah. Itu memiliki kesamaan ya, tetapi masih ada perbedaannya gitu kan. Jadi persamaannya lebih sedikit ya dibandingkan dengan perbedaan. Kemudian famili Arecaceae misalnya pada tadi ya kelapa, aren, pinang, palem ya. Itu masih ada kesamaan ya. Berbeda kalau kelapa misalnya dengan pohon duren kan itu jelas berbeda ya, sangat berbeda sebab familinya berbeda. Kemudian ada pada hewan ada famili Felidae ya. Misalnya harimau, singa, kucing, macan tutul itu masih ada kesamaan. Kemudian pada famili Homininae misalnya gorila, simpanse, orangutan, siamang itu sama-sama itu kera ya yang tidak memiliki ekor itu masih ada kesamaannya. Nah, itulah keanekaragaman jenis ya. Kita mengetahui bahwa interaksi antara faktor biotik dalam hal ini makhluk hidup dengan faktor abiotik makhluk tak hidup, apakah itu suhu, cahaya, pH, kelembaban, tanah, air, itu sangat berpengaruh sekali terhadap faktor biotik. Dalam hal ini, lingkungan atau faktor abiotik itu sangat berpengaruh atau mempengaruhi faktor biotik atau makhluk hidup. Nah, akibatnya akan terjadi berbagai macam ekosistem di permukaan bumi ini. Inilah yang dimaksud dengan keanekaragaman ekosistem. Nah, berbagai ekosistem yang terbentuk di permukaan bumi secara garis besar, ekosistem itu dibagi dua, yaitu ekosistem air laut, ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, dan nanti ekosistem air itu dibagi-bagi lagi. Ada air laut, ada danau, ada air payo, gitu kan. Ada air mengalir, ada yang air tidak mengalir. Kemudian ekosistem darat ada mulai dari hutan hujan tropis, ada gurun, kemudian berbagai macam bioma yang lain seperti tundra, taiga, hutan gugur dan sebagainya. Itulah penjelasan mengenai keanekaragaman makhluk hidup dari mulai tingkat gen, kemudian keanekaragaman tingkat jenis dan keanekaragaman ekosistem. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan ringkas mengenai tema keanekaragaman makhluk hidup ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.